Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita terima berkat Tuhan yang spesial ya. Yang pertama kita akan kedatangan dilayani oleh hambanya dari Ketua BPD Jawa Tengah, Bapak Andreas Budi Tomo. Yang kedua, Bapak dan Ibu Gembala ulang tahun 50 tahun pernikahan, puji Tuhan. Dan yang terindah adalah ketika kita mengingatkan tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan untuk kita sekalian. Ya, Tuhan berkata, ketika engkau makan dan minum darahku, tubuhku dan darahku, ingat akan kematianku. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari kita naikkan pujian ini. Kami bersyukur selalu ya Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Engkau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus kuda. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Katakan lagi, ku bersyukur selalu. Oh Tuhan, kasih-Mu. Bersyukur selalu karena kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Engkau Bapa kami, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus kuda. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Amin. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau
bagi Tuhan Yesus. Kasih kita kepadanya dan kasih-Nya kepada kita tak berkesudahan. Kami percaya dan bersyukur Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, Engkau Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Kami juga akan mendapatkan rahasia sukacita surgawi turun di tempat ini, di tengah-tengah perimpunan umat-Mu. Kami mengucap syukur yang Engkau maha hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, kami percaya kekuatan yang dari Tuhan menyertai sepanjang umur hidup kami. Ada sukacita yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Bagi-Mu segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali, kami buka ibadah kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Pendeta Andreas Budiutomo. Puji Tuhan. Yesus namanya kita agungkan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Kolose, dalam segala perkataan dan perbuatan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa. Oh, bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Katakan Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Yesus, nama-Mu ku agungkan dengan berdiri bersama. Nama-Mu ku agungkan. Mari kita berdiri bersama. Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagi Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji nama-Mu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema. Oh haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Yesus, Yesus, nama-Mu ku agungkan. Oh Yesus, Allah yang maha kuasa, maha kuasa. Ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji nama-Mu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, puji Yesus Sang Raja.
Yesus, namamu ku agungkan. Oh Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagi Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagi Tuhan segala pujian, oh ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita mau katakan bahwa kegerakan Tuhan dimulai. Biarlah Tuhan kerahkan kuasa-Nya di tengah kita. Kerahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan di tengah kami. Kita tetap berdiri. Oh oh. Oh 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 oh. Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, oh Allah bangkit. Bernyanyilah, kami hanya memuji-Mu. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit. Bernyanyilah, Dia kalahkan musuh-musuh kita. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Si Tuhan, kita ingat bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Itu adalah musuh yang besar bagi umat Tuhan. Kita pun punya banyak persoalan. Dengan kuasa Tuhan dalam puji-pujian kita, segala persoalan kita diruntuhkannya. Haleluya. Dia setia kepada janji-janjinya. Dia setia kepada kita semua. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau Bapa yang setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Anaklah jiwaku aman bersamamu. Oh, kami percaya lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Ya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Mari saya undang hambanya, Bapak Andreas. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih yang luar biasa. Engkau Allah yang agung, penuh kuasa, mulia, tak terbatas, tetapi Engkau rela menjadi Bapa kami, Bapa yang setia, yang membawa kami boleh merasa ada dalam damai sejahtera. Dalam naungan-Mu kami merasa aman. Apapun situasi kondisi yang terjadi, kami memiliki Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur, untuk itu kami memuji, menyembah, mengiring dan beribadah kepadamu. Terimalah puji-pujian, sembah dan ibadah kami menjadi dupa yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk menerima bagian-bagian firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami dapat menangkap berkat-berkat firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, kami mau menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh firman Allah, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Terima kasih Pak Gembala memberi kesempatan buat saya menyampaikan firman Allah ya. Biasanya agak singkat katanya di sini ya. Saya nambah sedikit nanti ya, tidak panjang-panjang. Selesai jam berapa biasanya? Jam 8. Setengah 9. Oke, masih cukup waktu. Hari ini adalah hari istimewa buat Pak Gembala ya. Pak Gembala ulang tahun pernikahan yang ke-50 akan dirayakan sore hari nanti, dan puji Tuhan Pak Gembala boleh melayani sampai usia sangat senior, dan kiranya terus menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Kita akan masuk pada bagian firman Allah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak usah memperkenalkan diri ya, sudah pada kenal sebagian ya. Ya, saya sahabat baik Pak Hosea, Pak Harto, dan rekan-rekan sini ada Pak Lukman, bersama Ibu ada Pak Supri. Mana Pak Supri? Ya. Oh iya, Pak Supri biasa sahabat dekat kami. Terima kasih kita bisa jumpa di sini. Saya melayani di GBI Trogosari sebagai gembala dan dipercayai teman-teman menjadi ketua Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah. Jadi keliling-keliling kerjanya. Ya, mari kita akan masuk bagian firman Allah ini. Saya membawa tema ditebus dari hidup yang sia-sia. Tema ini saya sesuaikan dengan agenda perjamuan kudus hari ini. Mari kita akan mulai dengan satu ayat. Dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 kita bisa baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang setuju kita katakan amin. Saudaraku, pada waktu kita berada di luar Kristus, kita ada di dalam kungkungan dan ikatan kuasa maut. Saudara. Nah, kenapa ada dalam kuasa maut? Karena kita dikuasai dosa. Dosa yang kita terima dari gennya Adam dan Hawa.
Dan yang kedua adalah dosa-dosa pribadi. Kita tidak mungkin selamat kalau tidak ada Sang Penebus. Kalau seseorang melanggar, kemudian melanggar hukum, dia diikat oleh hukum itu, kemudian dia dimasukkan penjara. Kalau tidak ada tebusan, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu barang pengganti, dia nggak bisa bebas. Nah, kita di luar Kristus ada dalam ikatan hukum maut yang mengancam kita sesewaktu kita meninggalkan dunia, kita masuk hukuman kekal. Nah, kita perlu ditebus. Ditebus itu artinya diambil alih kembali dari kekuasaan lain dengan cara pembayaran memakai uang atau barang pengganti lain. Tadi saya katakan kita sudah jatuh dalam ikatan kuasa dosa. Apakah semua manusia itu ditebus oleh Tuhan Yesus? Saudara, saya akan agak lari pagi ini khotbahnya, saudara. Siapa sesungguhnya yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Apakah setiap orang bisa ditebus oleh Tuhan Yesus? Kapasitas Tuhan Yesus untuk menebus itu mampu untuk seluruh umat manusia. Kapasitas yang disediakan oleh Yesus untuk menebus itu mampu menebus seluruh manusia. Tetapi pada kenyataan oleh satu dan lain hal, tidak semua orang mengalami penebusan. Nah, yang ditebus adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Orang yang dipilih sesuai rencana itu kemudian yang ditebus itu dikuduskan oleh Roh setelah ditebus. Kemudian dibangun menjadi umat yang taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dia ini memiliki karunia mampu beriman, percaya kepada Yesus. Saya tidak sedang berbicara tentang predestinasi. Itu timbul banyak pergolakan dalam teologi itu. Tapi secara fakta kita kumpul di tempat ini, kita bisa menjadi orang yang mengaku Yesus itu Tuhan Allah kita. Oleh kuasa darahnya kita mengalami penyucian, kita diselamatkan oleh karena iman. Itu fakta yang telah kita alami. Sebagai orang-orang yang duduk di bangku-bangku gereja menyembah memuji Allah, itu adalah indikasi kita telah ditebus. Nah, saudara, nanti akan ada tanggung jawab kita. Dan saudaraku sekalian, kita ini ditebus dari siapa? Tadi ditebus dari cengkeraman hukum maut yang mengakibatkan kita kalau meninggal dunia pasti masuk neraka kalau tidak ditebus. Bukan dari setan, dari hukum maut. Tuhan itu kan menetapkan kalau melanggar upah dosa ialah maut. Kasih karunia hanya dapat diambil, dimiliki dalam Yesus. Begitu kita berdosa, kita diikat sebuah hukum dan hukum itu membawa kepada maut. Kalau di negeri kita ada hukum pidana perdata, begitu kita melanggar hukum, mungkin melakukan tindak kriminal, kita diikat oleh hukum pidana dan kemudian diambil keputusan oleh pengadilan, kemudian masuk penjara. Dia tidak akan bisa keluar kalau tidak ada penebus. Penebusnya bisa waktu kalau di hukuman dunia, bisa waktu menjalani penghukuman, bisa mungkin dengan pembayaran jumlah tertentu. Kita di luar Kristus dicengkeram oleh hukum maut akibat hidup yang sia-sia, yang dikuasai oleh dosa. Nah, saudara, orang yang tidak ditebus
akan berada pada waktu meninggal dunia di tempat yang mengerikan itu yang namanya neraka. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya banyak bicara di gereja kami. Bagaimana kita menggunakan kesempatan hidup yang sekarang ini. Hidup ini sekali tapi menentukan kekekalan. Apakah orang akan di neraka atau di sorga, itu ditentukan bagaimana dia menggunakan kesempatan yang diberi Tuhan saat di dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, apakah penebusan itu bisa terjadi di luar Kristus? Sang penebus kita dengan darahnya yang kudus dan mahal, yang mampu bisa mengambil kembali manusia dari ikatan kuasa maut, hukum dosa, hanyalah Yesus melalui korbannya, darahnya yang tercucur. Dikatakan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat itu. Oleh darah Kristus itulah kita ditebus, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Di hadapan Allah, di hadapan di dalam hadirat ilahinya, darah Yesus itu darah yang tak bernoda, darah yang tak bercacat. Apapun yang ada di dalam dunia ini sudah tercemar dosa, sehingga tidak ada satupun jalan keluar untuk bisa membuat manusia itu mengalami penebusan, mengalami pembebasan dari hukum maut. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12, di sana berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, para imam Yahudi menolak Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes saat diperhadapkan di pengadilan agama, mahkamah agama waktu itu, dilarang untuk memberitakan Yesus. Petrus dan Yohanes berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya orang beroleh keselamatan. Tidak ada nama, satupun penguasa yang bisa membawa orang selamat, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya ini menjadi beban bagi kita untuk bercerita, bersaksi. Tuhan berkata, pergi kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil. Kalau di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16 ya, atau 16-15. Pasal itu berkata, pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil. Barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dihukum. Jelas, jalurnya hanya satu. Tidak ada jalur alternatif, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sekarang telah kita pegang. Kita telah berada di dalam kehidupan yang telah mengalami penebusan. Dosa kita masa lampau disucikan oleh darah Yesus. Dan saudaraku sekalian, kita perlu menghargai korban Yesus yang sedemikian rupa. Bagaimana mungkin kita bisa bayangkan Allah yang maha besar, maha mulia, punya segala-galanya. Allah juga bisa merombak semua tatanan dan makhluk. Diganti tatanan dan makhluk baru. Kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan justru rela menjelma menjadi manusia. Mati di kayu salib. Dihina, dianiaya, dibunuh.
oleh makhluk ciptaannya. Demi kita. Orang yang percaya, demi kita orang yang telah dipilih sesuai dengan rencananya. Nah, saudaraku, Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar buat kita, bukan tanpa tujuan. Supaya kita, umat Allah ini menjadi umat kesayangannya. Pada waktu kita meninggalkan dunia, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga, Tuhan berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Kalau semua sudah siap, aku akan datang menjemput kamu, membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Target akhir penebusan dan keselamatan yang diberi Allah pada kita adalah persekutuan tanpa batas waktu. Persekutuan dalam kemuliaan, persekutuan surgawi, persekutuan dalam rumah Bapa selama-lamanya antara kita umat yang ditebus dengan Yesus Kristus Sang Penebus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita umat Allah setelah ditebus, dimerdekakan dari hukum maut dan kebinasaan, bukan berarti kita telah merdeka bebas tidak melakukan apa-apa. Ada tanggung jawab buat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kok tidak connect? Oke, ya. Ya, ada tanggung jawab buat kita umat yang telah ditebus. Kalau mengacu 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat-ayat berikut, saya ambil dari ayat-ayat itu tentang tanggung jawab kita. Yang pertama, tanggung jawab kita apa? Sebagai orang yang ditebus, kita harus hidup kudus. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Buang segala kejahatan. Apakah bicara hidup kudus, bicara tentang membuang kejahatan itu relevan, cocok di dalam lingkup gereja? Bukankah gereja adalah kumpulan orang-orang kudus? Ya. Tapi gereja itu bagaikan pukat kerajaan Allah yang dilemparkan ke laut. Menangkap semua jenis ikan, semua bentuk ikan, semua besar kecilnya ikan. Dan jaring itu secara kolektif akan ditarik pada akhir zaman. Tetapi secara personal, jiwa-jiwa yang dijaring bisa ditarik oleh Tuhan sesewaktu melalui kematian. Pada akhir zaman atau sesuatu jiwa itu ditarik Tuhan, ada yang namanya seleksi. Jadi bukan berarti orang yang sudah memakai nama diri Kristen mesti kudus, mesti benar, mesti hidup sesuai dengan selera Allah. Banyak hal terjadi kadangkala di dalam lingkup gereja, hal-hal yang seharusnya tidak perlu ada tetapi ada. Karena apa? Ada faktor yang disebut kejahatan. Tuhan berkata sebagai orang yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal, Tuhan ingin melalui Petrus berkata, buanglah segala kejahatan. Di antaranya, saudaraku, ada tipu muslihat. Tipu muslihat itu sebuah tipuan yang dirancang begitu licin dan liciknya, sehingga orang yang tertipu itu tidak merasa ditipu, tahu-tahu lu wis mak geledak. Nah, saudara, itu bisa terjadi. Di mana-mana kan gereja itu orang-orang penuh kasih. Itulah yang kadangkala saudara dipakai orang-orang yang tidak benar belas kasihannya itu. Di tempat saya beberapa waktu yang lalu terjadi hal yang gitu. Orang-orang yang penuh belas kasihan, saudaraku, kena tipu daya setelah besar, lu kaget.
Ternyata ini kena, itu kena, ini kena, ini kena. Weh, saudara, bisa terjadi. Ada tipu muslihat, ada kemunafikan, saudara. Ada orang yang kadang-kala di depan, waduh bagus, baik, santun sekali. Di belakang nusuk. Itu bisa terjadi di dalam gereja. Saudaraku sekalian, itu bisa terjadi di dalam gereja kemunafikan. Orang bertopeng, topeng malaikat, tapi di balik topengnya itu adalah kejahatan. Dan itu pesan Tuhan, supaya kita tidak jatuh di situ. Ada banyak kedengkian terjadi. Kalau orang saudaraku tipu muslihat mungkin meleset, kemunafikannya mungkin gak kena, kedengkiannya membara, akhirnya saudaraku timbullah fitnah. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya ini dapat warisan. Ada pemuda kami mati bunuh diri. Itu masuk di televisi kan, di berita-berita. Dia dulu tinggal di Telogosari, tapi dia punya rumah di daerah Kaliwungu. Saya tidak ngerti kalau rumahnya sana. Dia rajin ke gereja. Pekerja yang bagus, anak bujang umur 28 tahun. Dia sudah punya rumah cukup gede, bagus. Sudah direnov bagus, punya satu mobil, 2 motor, perangkat rumah sudah lengkap. Kemudian dia suka nembak, itu jadi punya beberapa senapan. Saudara, kemudian buka les Mandarin di rumahnya untuk orang-orang yang mau calon TKW nampaknya. Tapi dia selalu berkata, aku kepingin ketemu papa sama mama. Dia nulis di wasiat itu rinci, macam-macam sejarah hidupnya. Dan pada tanggal 6 September sore, kira-kira 4:30 tetangganya itu dengar dia nyanyi-nyanyi, mungkin nyanyi bahasa koi tapi puji-pujian aneh. Jadi dia yakin sekali dia akan ketemu papahnya dengan cara. Habis nyanyi-nyanyi kira-kira 1/4 jam, tetangganya bilang, terdengar letupan, das. Biasanya kalau dia nembak pakai peredam, dia sengaja tidak pakai peredam, gerbangnya sudah gemboknya dilepas, kunci pintunya juga dibuka, supaya mungkin kalau mayatnya supaya tidak ketinggalan lama. Begitu dengan das, gitu, tetangganya pikir ada apa. Pada waktu anak-anak lesnya datang, baru ketahuan jam 4:30 kira-kira dia menembak diri, kira-kira jam 6, jam 6:30 anak-anak les datang. Wah, di situ dia nulis wasiat, kalau aku mati, panggil Bapak Ibu Andreas. Aku tidak punya siapa-siapa, papa mamaku sudah tidak ada, aku tidak punya siapa-siapa. Dia punya dua saudara engkau dan cicinya, tapi konflik terus nampaknya. Kemudian seluruh harta bendaku aku serahkan kepada GBI Telogosari. Tapi untuk merawat aku dan keperluanku semua biar ditanggung Pak Andreas, Bu Andreas. Kami urus, kami bawa ke Telogosari, kami makamkan karena dia pesen-pesen saya harus dikremasi, dan ya udah saya serahkan Budi Kasih untuk dikremasi. Ya, dia ninggal uang juga untuk biaya-biaya itu semua. Karena itu rumit, ternyata kan wah, pada waktu orang dengar itu warisannya dikasih gereja semua, ada jemaat begitu dengar ting, tidak layak dulu dia nyari saudaranya. Bondone itu tiba nang gereja kabeh. Apa dengki? Dia nggak ngerti sejarah itu. Setelah kami urus, ternyata rumahnya itu diutangkan bank 15 tahun. Dia bayar 2 tahun. Waduh, saya kesulitan ngurus. Kemudian mobilnya itu leasing di ACC 48 bulan, dia baru bayar 8 bulan. Baru bayar 8 bulan. Tapi saya lihat kreditnya berapa per bulan, 3.600.000. Oke lah, yang ini bisa saya ambil alih. Kemudian ada motornya lengkap dengan BPKB. Kemudian saya berpikir untuk ngurus ini semua susah. Saya ambil pengacara untuk ngatur ini.
Saya cari kakaknya sama cicinya, saya nggak mau itu orang salah paham. Kemudian saya bilang pengacara tolong diatur, semua bagiannya ini dibagi 3. Setelah hitung-hitung semua dijual dan lain sebagainya, saya nebus mobilnya dan lain sebagainya, bayar pengacara, bayar perlengkapan kematian, tetek bengek, bayar polisi, bayar RT, RW, kan semua harus. Itu sudah aku ngangkut semua, sudah aku total. Setelah terakhir saya itu hanya dapat uang 1 juta rupiah. Tapi orang berkata, wah diviralkan, ada orang yang sengaja nyebar kemana-mana karena apa? Dengki. Wah gereja, wah dapat mobil lagi, dapat rumah. Saya bilang pengacaranya rumahnya diserahkan saja sama bank. Supaya kita nanti kalau nunggak enggak kena, udahlah dikembalikan bank. Saudara, kalau kakaknya, engkonya sama cicinya dapat bagian lumayan. 10 juta sekian, saya kan dapat bagian 10 juta masih nebus mobilnya, jadi sisa 1 juta rupiah. Orang bilang, wah cerita kemana-mana. Saudaraku, ternyata ada orang yang kalau gereja diberkati 1 juta aja sudah kelabaan kemana-mana. Lah kalau gereja tiba-tiba ada orang punya warisan dan bersih, ini ada warisan 2 miliar, orang itu mesti shock, jantungnya berhenti, bablas ya. Orang dengki. Ada saja. Jadi saya ceritakan kepada jemaat apa adanya supaya orang jangan salah memahami. Dan kalau warisan itu kan barang tinggal nerima, gak kerja. Kan itu bahaya kalau dengar orang lain seolah-olah benar aku dibagailah. Nah jadi soal dengki. Itu kejahatan. Tuhan mau kita yang telah ditebus juga bertumbuh terus di dalam Tuhan. Bertumbuh berdasarkan firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh sebenarnya ada terjemahan lain, di dalam keselamatan yang telah kita terima. Kita mesti bertumbuh. Bagaimana kita tidak terjebak dosa, kita mesti dewasa. Dan kedewasaan kita itu ditopang oleh firman. Dunia ini kan ngeri. Kalau kita tidak dewasa dalam firman, kita gampang terjebak. Gampang saudaraku sekalian jatuh pada kekeliruan, walaupun keliru merasa tidak keliru. Karena dibangun di luar dasar firman. Yang ketiga, kita sebagai umat yang telah ditebus, kita punya, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan di dalam Kristus dengan hormat. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:4, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus itu baik secara manusianya apalagi secara ilahinya, dia adalah pribadi yang terhormat di hadapan yang Maha Besar. Ini yang harus membawa kita waktu kita datang kepada Tuhan untuk membangun hidup. Kalau kita dekat dengan Tuhan, situasi kondisi ada dalam banyak bahaya, kita bisa berkata seperti pemazmur, walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena tongkatmu dan gadamu. Karena Tuhan menyertai. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak takut situasi dan kondisi yang berubah-ubah seperti pujian tadi. Kesetiaan Allah itu membuat kita aman dan damai. Dan kita tidak terjebak
dalam lubang-lubang yang dipasang kuasa kegelapan. Kita perlu erat, dekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, yang keempat, sebagai orang yang telah ditebus, kita harus sesuai dengan karunia kita masing-masing mengambil peran pelayanan membangun rumah rohani. Tidak merusak. Beberapa waktu yang lalu itu ada anak-anak yang susah diatur. Benturkan ini dengan ini, benturkan ini dengan ini. Dulu pernah ada yang jadi korbanan di sini. Nah, orang-orang itu ada grupnya. Bikin perpecahan ini, benturkan ini, benturkan ini. Jemaat benturkan, Pak Gembala, majelisnya benturkan. Saudaraku, tidak membangun tapi merusak. Nah, akhir-akhir ini saya memang bersikap tegas di gereja. Anak-anak yang tidak karuan, orang-orang yang suka bikin perpecahan, semua saya turunkan dari jadwal. Tanpa perlu tak tegur. Jadi kalau negur itu kadang-kadang malah bikin efek karambol. Jadi di sistem aja. Jadwalnya dihilangi semua. Karena bikin perpecahan, bikin kasak kusuk. Seolah bagus di depan tapi nusuk di belakang. Bikin adu domba. Orang-orang yang selama ini baik-baik tiba-tiba saling bermusuhan. Nah, saudaraku sekalian, padahal Tuhan memanggil kita itu untuk membangun. Membangun rumah rohani itu bicara fisiknya gedung, tapi rumah rohani itu juga tubuh-tubuh, jiwa-jiwa yang ada dalam gereja. Dibangun. Dalam kesatuan, dalam kerukunan, sayuk rukun, sesuai karunia masing-masing, kita membangun kondusivitas gereja, membangun keakraban satu dengan yang lain. Tapi kadangkala ada orang yang tidak sadar, justru merusak yang sudah dibangun. Nah, Tuhan tidak kehendaki demikian, masih ada satu. Kalau kita punya modal hidup yang kudus, saudaraku sekalian, kemudian kita memiliki pemahaman dan bertumbuh dalam firman Allah, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kita menjadi aktivis yang selalu membangun dan tidak merusak di dalam gereja, kita akan bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Ini adalah tugas yang kelima. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi saksi. Ini istilah kalau dalam gerakan gereja itu namanya bermisi. Kalau organisasi misi itu kan langkah mewujudkan visi. Tapi kalau dalam kekristenan kita mesti bermisi. Bermisi artinya mewartakan warta Kristus. Kalau kita mewartakan warta Kristus, kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Allah. Punya pengalaman kebersamaan yang dibangun di atas firman dengan sesama orang beriman. Punya pengalaman-pengalaman bagaimana kita, saudaraku, menceritakan kepada orang lain. Permisi itu sebenarnya intinya menceritakan bisa tiga poin penting. Sebelum kenal Kristus, saat kenal Kristus, sesudah kita kenal Kristus, pengalamannya seperti apa. Disitulah kita cerita karya-karya Allah yang luar biasa, yang mengasihi dan setia kepada kita. Kalau kita setia, kita taat, selalu ada reward. Upah bagi kita yang percaya dan taat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 ada kata penting di sana, tidak dipermalukan.
Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Allah yang agung sang penebus itu, dia tidak akan dipermalukan. Di dunia ini hidup dalam jaminan pemeliharaan Allah. Di kitab Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat itu sesungguhnya disitir dari perkataan Tuhan kepada Yosua waktu menggantikan Musa. Jangan takut Yosua. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan juga membiarkan engkau. Di dunia hidupnya dalam jaminan pemeliharaan dan penyertaan Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius 6 ayat 25-26, janganlah hendaknya kamu khawatir akan segala sesuatu yang kita perlu. Tentang sandang, pangan, papan, dan berbagai hal yang kita perlukan dalam hidup. Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi bagaimana supaya kita tidak khawatir dan kita diberkati Allah? Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu bicara sandang, pangan, papan, semua itu ditambahkan kepadamu. Luar biasa, ini jaminan. Dan yang kedua, setelah kita meninggal dunia, Tuhan berkata, tempat kita di surga. Barang siapa melakukan kehendak Bapa, di Matius 7 ayat 21 itu, yang melakukan kehendak Bapa, yang mentaati kehendak Bapa, itulah orang-orang yang akan menghuni surga. Bukan orang-orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi hidup dalam kejahatan. Khotbah tentang kekudusan dan ketaatan tentu harus terus didengungkan di dalam gereja. Karena ada banyak orang memiliki label Kristen, tapi tidak selamat. Di Matius 7 ayat 23 itu perkataan yang paling mengerikan yang dikatakan Allah kepada manusia. Tuhan berkata pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang datang kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan aku pintu. Begitu Tuhan buka, hei, enyah engkau dari hadapanku. Engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Orang-orang ini protes. Tuhan, bukankah aku melayani engkau? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku menyampaikan firman Allah demi namamu? Tapi ayat 23 tadi berkata, enyahlah, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti itu kan orang-orang hebat. Orang-orang yang ada di dalam ranah gereja. Kalau bicara pukat tadi, pukat yang dilempar ke laut, pukat itu bagaikan gereja, ditarik akhir zaman, kan ada seleksi. Ada yang dimasukkan, dipasu, ada yang dibuang. Tetap ada tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin seperti yang ditargetkan Tuhan, hidup di dunia ini dipelihara dalam pemeliharaan Allah, dan pada waktu kita meninggal dunia, kita dikumpulkan bersama dengan Yesus di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Tidak bisa tidak, kita umat yang telah ditebus harus percaya, terus bertambah kuat, dan juga semakin taat kepada Tuhan. Dan ini akhirnya yang akan kita alami. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, ada pesan penutup buat kita semua. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, semua tidak akan sia-sia. Karena kita telah dibebaskan, ditebus dari hidup
yang sia-sia. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang setuju kita katakan amin. Saya akan mewakili Bapak Gembala meneruskan pelayanan perjamuan kudus ya. Karena Bapak Gembala agak cedera di kaki ya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami telah menerima bagian-bagian firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati setiap kami, menjadi terang, menjadi penuntun, menjadi sesuatu yang menegur, mengingatkan, menjadi cermin bagi kami, supaya kami bisa mengerti kondisi hidup kami yang sesungguhnya, dan kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau, agar hidup ini tidak kembali berujung sia-sia, tetapi di dalam persekutuan dengan Engkau semuanya menjadi bermakna. Dan pada akhir hayat hidup kami di dunia, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami semua, rumah Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Terima kasih, kami akan mengingat korban-Mu yang begitu mulia dan agung, darah-Mu yang mahal yang telah Engkau curahkan melalui korban di atas kayu salib. Kami akan mengingat, kami akan terus menjunjung tinggi, mengambil makna-makna untuk menuntun kehidupan kami, supaya kami yang telah Engkau kuduskan sadar setiap saat, setiap waktu, kami harus hidup kudus bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkanlah kami untuk semua ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil saya membagi perjamuan kudus, kita iringi satu pujian yang sudah disiapkan. Bermasmur
Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan membawa kita lebih erat dengan Tuhan sebagai pengingat korban Kristus, yang juga akan membawa persekutuan kita satu dengan yang lain oleh ikatan darah Yesus. Kita terima dengan hati penuh syukur, kita terima dengan penuh hormat, kita terima dengan dedikasi hidup, mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita makan roti dan minum perjamuan kudus, saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Inilah lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk menanggung hukuman dosa kita. Oleh korban Kristus inilah kita telah ditebus. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Inilah lambang darah Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Oleh darahnya kita disucikan. Saudaraku sekalian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kau telah membimbing menyertai kami, memberkati kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu, dengan perjamuan kudus-Mu yang mengikat kami dengan Engkau dan mengikat kami sesama umat semakin erat, semakin bersatu dalam ikatan yang kudus untuk memuliakan Engkau, untuk mentaati firman-Mu, dan untuk menyaksikan karya-karya-Mu, dan untuk menyenangkan hati-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami serahkan seluruh peribadahan kami ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat, biarlah Tuhan selalu memberkati, yang kekurangan diberkati, yang mengalami pergumulan diberi kemenangan oleh-Mu, yang gagal Tuhan buat berhasil, yang sakit Tuhan jadikan sembuh, yang telah diberkati hidup dalam ketaatan semakin diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Gembala
yang hari ini ulang tahun yang ke-50 untuk pernikahannya. Oh Tuhan, Engkau tetap memberkati. Beliau sehat, kuat, semakin harmonis di dalam Tuhan. Walaupun usia senior, tetap berbuah menjadi berkat. Terima kasih, sukacita, berkat Tuhan, kebahagiaan yang melimpah, anugerah terbaik Tuhan berkatkan buat keluarga Bapak Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan pada ya. Ya. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Sementara cawan dikumpulkan kembali, kita akan melihat tayangan media. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 10 November 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Ediono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 8 November 2024 di tempat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bapak Pendeta Hosea Ediono mengucapkan terima kasih kepada ini dan segenap pengurus gereja, jemaat ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo yang telah melayani kita dan juga perjamuan kudus pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan boleh dibilang pendetanya pendeta. Puji Tuhan. Karena keliling kemana-mana di gereja-gereja memberkati ya. Baik, Tuhan Yesus kiranya akan terus memakai dan memberkati dengan hikmat pada Bapak Andreas. Bapak Pendeta Hosea Ediono dan Ibu tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan perhatian, doa dan ucapan syukur atas ulang tahun pernikahannya yang ke-50 tahun tepat tanggal 2 Oktober kemarin ya. Oh, November, maaf, sudah lewat bulannya. Tanggal 2 November. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya.
Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, ada kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Saya mempersilakan Bapak Andreas untuk menaikkan doa penutup bagi jemaat dan doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang telah hadir, memimpin dan memberkati ibadah dari awal sampai selesai. Semua kami pulang diberkati Tuhan. Tidak ada yang pulang tanpa berkat. Pulang kami diberkati dengan damai sejahtera dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, memberkati Bapak Gembala, memberkati seluruh staf penggembalaan, memberkati pengurus gereja GBI Nias ini, memberkati seluruh aktivis gereja, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang setia kepadamu. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Terima kasih sehingga kami pulang dari ibadah ini akan pulang dengan sukacita, akan pulang dengan syukur, dengan pengharapan dan iman yang terus ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan dan buka hati. Sesungguhnya Allah itu setia dan mengasihi kita saudara. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kita semua saudara. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, melimpahi kita dengan kasih karunia. Dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Terimalah berkat ini turun dari Allah Bapa, dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memenuhi, menaungi, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati, kita katakan bersama-sama, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Engkau pembuat keajaiban, ajaib ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi nanti sore.